Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kita mau kirim dulu apakah KPK yang akan disindir habis ini. Undangannya kemana larinya ini? Tidak muncul. Ini TikTok juga kurang ajar, tidak muncul. TikTok. Ya, kita bicara sajalah. Intinya mungkin sudah memahami 80 tahun negara Indonesia ini umurnya. Bukannya tambah baik, tapi tambah buruk. Bahkan dengan dimunculkannya KPK menjadi satu lembaga khusus lex spesialis, tapi malah ternyata menjadi lelucon, semakin menjadi bahan tertawaan di tahun 2026 ini. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah mereka yang berada di KPK ini betul-betul orang yang memang memahami sumpah janji dan jabatannya, dan memahami marwah KPK di awal pembentukannya? Aduh. Padahal dulu suatu di Sulawesi sempat hadir di suatu pertemuan bersama Provinsi Sulawesi Barat, sempat juga disindir habis. Lalu mungkin terjadi pergantian lagi orang-orang KPK, muncul lagi hal-hal yang sama, kesalahan yang sama. KPK itu dimunculkan itu adalah untuk memberantas korupsi, dengan hukumnya adalah lex spesialis. Yang sangat disayangkan, orang-orang di KPK yang mengerti hukum dan juga bahkan masih berpraktik pengacara malah mempermainkan hukum di negara Indonesia yang katanya negara hukum. Sangat luar biasa sekali ternyata. Memang saya setuju dengan koordinator pada Maki ini. KPK ini perlu dan layak mendapatkan rekor muri, katanya. Tapi saya mungkin akan mengatakan begini, lapor. KPK layak
mendapatkan rekor dunia sebagai lembaga amburadul, lembaga lelucon, di mana harapan rakyat ada pembenahan terhadap korupsi. Bahkan seharusnya juga orang-orang yang so idealis, so agamais dan segala hal itu bagaimana menggencarkan perampasan aset korupsi. Tapi ternyata hanya jadi lucon. Bicara pintar, mantap didengar. Tapi kalau sudah bicara tentang perampasan aset korupsi, nol besar. 1001 alasan teori keluar. Aduh, memang benar-benar harus jadi koruptor juga. Lumayan koruptor itu, bukan lumayan lagi, luar biasa penghasilannya. Bisa mengambil uang negara itu biliunan, dihukum cuma berapa? 5 tahun. Lalu uangnya itu bahkan bisa disimpan dan dikembalikan itu hanya cuma 1 juta, 5 miliar, padahal diambilnya biliunan. Itulah kalau terlalu banyak memelihara pengkhianat. Dan mungkin dengan tampilnya lapor ini live, mudah-mudahan yang pemberi amanat kepada negara Republik Indonesia bisa terbentuk ini juga mengamati apakah negara ini betul-betul layak dipertahankan atau tidak hari ini. Karena bukan tambah beres. Bahkan yang sangat disayangkan, terindikasi kuat ketika ada pemimpin baik, malah pemimpin baik itu dimainkan, baik di tingkat provinsi, baik di tingkat nasional sendiri negaranya. Tapi yang juga jadi anehnya, mana ini orang-orang yang berteriak paling idealis, paling NKRI? Kenapa para pemimpin itu dibiarkan saja dipermainkan oleh orang-orang rusak hati, terutama rusak akalnya ini? Kalau bicara yang lain-lain, bicara perampasan aset korupsi, atau kalau perlu dinepalkan seperti Nepal tuh pada diam, tai-tai ayam semua saja semuanya. Kalau bicara ini juga KPK penangkapan, seluruh, ya memang kita sering puji juga, tapi ujung-ujungnya kita juga ketawa lagi. Aduh, kalau kerjanya lembaga negara cuma nangkap-nangkap terus minta dipuji, tapi hukumannya tidak ada ataupun rendah, sama aja tong kosong nyaring bunyinya. Tidak perlu ada KPK, sudah cukuplah instansi kepolisian, TNI, kejaksaan, MK, itu aja. Hilangkanlah saja KPK itu. Aduh. Rekor muri. Yang jadi pertanyaannya sini, sudah begitu banyak tokoh-tokoh di nasional tingkat pusat sudah menyindir dari dulu, tapi masalahnya rasa malunya tidak ada. Mungkin jiwa kemanusiaannya itu sudah hilang. Kalau apa namanya, datang ke daerah-daerah dengan tata cara, jangan korupsi, ada nih menerangkan undang-undang untuk tidak korupsi, nepotisme, kolisme, apa namanya, pusing lah. Tapi ujung-ujungnya dia sendiri pelakunya. Aduh. Ini memang negara lelucon, nggak paham. Jangankan orang di luar yang sudah mentertawakan, di dalam negeri saja sudah banyak yang mentertawakan, tapi tidak ada di atas sadari atau memang pura-pura tidak sadar gitu loh. Aduh, itulah ketika manusia sudah tidak punya rasa malu seperti itu. Semua jadi ajang politik dan permainan lelucon. Yang penting duit masuk mengalir, yang penting dihargai oleh orang-orang kelompoknya sendiri. Aduh. Ini juga tadi mau diundang di TikTok, malah tidak ada, hilang. TikTok juga kurang ajar, taunya cuma
Apa ini aplikasi